Tessa, pada video kali ini aku akan membahas mengenai climate change dan juga bagaimana dampaknya terhadap lingkungan khususnya di salah satu negara di Asia. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai climate change atau perubahan iklim, tentu yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu iklim. Di sini sebagaimana yang teman-teman bisa lihat bahwasanya iklim merupakan suatu ukuran variabilitas, kuantitas serta rata-rata dari sebuah variabel tertentu, yakni curah hujan, temperatur, atau angin pada suatu periode yang biasanya berkisar dari bulan hingga tahun. Di sini dapat kita katakan bahwasanya iklim merupakan suatu penanda daripada atmosfer pada kurun waktu tertentu. Kita lanjut kembali mengenai perubahan iklim. Nah, di sini sudah ada definisinya, yang mana berubahnya iklim yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta variabilitas iklim alamiah yang teramati dalam kurun waktu yang dapat dibandingkan. Berbicara mengenai perubahan iklim atau climate change, tahukah teman-teman semua bahwasanya climate change ini masuk ke dalam salah satu daftar tujuan internasional yang tercatat di Sustainable Development Goals. Hal tersebut menunjukkan kepada kita semua bahwasanya perubahan iklim bukanlah isu yang biasa. Ini merupakan isu global yang juga harus ditangani secara global. Mengingat dampak yang diberikan tidak main-main. Apabila kita terus membiarkan perubahan iklim terjadi, maka tidak menutup kemungkinan bencana alam akan terjadi di berbagai wilayah negara. Tidak hanya itu, kita juga patut untuk mempertanyakan bagaimana kelangsungan bumi ini. Melihat perhatian yang sangat besar terhadap climate change atau perubahan iklim dari dunia internasional, tentu membuat kita bertanya-tanya, apa sih penyebabnya? Adapun yang pertama, penyebab dari perubahan iklim atau climate change ini adalah efek gas rumah kaca. Efek gas rumah kaca ini merupakan penyebab paling utama yang menyebabkan terjadinya climate change atau perubahan iklim. Nah, efek rumah kaca ini biasanya terjadi secara alamiah atau juga didukung oleh aktivitas manusia yang akhirnya meningkatkan kadar gas di atmosfer. Gas-gas ini bisa berupa karbon dioksida, nitrogen, maupun metana, dan lain sebagainya. Kadar daripada efek gas rumah kaca ini bertanggung jawab sebanyak 64% terhadap perubahan iklim yang ada di dunia secara global. Kemudian faktor yang kedua atau penyebab yang kedua daripada perubahan iklim itu adalah peningkatan emisi. Nah, peningkatan emisi ini biasanya disebabkan oleh ulah daripada manusia itu sendiri loh, seperti kegiatan batu bara, kemudian pembakaran minyak, dan deforestasi atau penebangan hutan. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya pohon dapat membantu untuk mengatur iklim di mana mereka menyerap karbon dioksida. Dan apabila mereka ditebang, tentu karbon dioksida tersebut akan dengan sangat bebas lepas di atmosfer kita. Kemudian yang ketiga adalah pemanasan global. Nah, pembangkit listrik atau kegiatan-kegiatan industri lainnya merupakan penghasil karbon dioksida yang paling utama. Hal tersebut tentu dapat menyebabkan pemanasan global yang sangat ekstrim, di mana para ilmuwan sudah mengatakan bahwasanya di pertengahan abad 20, pemanasan global meningkat sebanyak 2 derajat Celcius dibanding masa praindustri. Nah, ini merupakan suatu fenomena yang sudah diambang batas, dan oleh karenanya hal tersebut dapat sangat menyebabkan dampak yang luar biasa. Berbicara mengenai dampak dari perubahan iklim yang katanya sangat signifikan, sangat luar biasa, sangat ekstrim, maka apa saja sih dampaknya? Kita bahas dari yang pertama, yaitu biodiversitas. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya perubahan iklim ini akan sangat berdampak terhadap punahnya ekosistem. Meningkatnya karbon dioksida di atmosfer juga dapat meningkatkan keasaman di air laut, yang mana hal tersebut akan sangat berdampak negatif terhadap organisme-organisme yang berada di dalam laut tersebut, seperti terumbu karang dan juga spesies-spesies yang bergantung terhadapnya.
Kemudian tidak hanya itu, peningkatan atau pemanasan global juga dapat berdampak terhadap mencairnya es di kutub utara yang merupakan habitat daripada beruang kutub. Sehingga apabila hal tersebut terjadi, maka tidak menutup kemungkinan beruang kutub akan punah. Selanjutnya, perubahan iklim atau climate change ini juga akan sangat berdampak terhadap pangan dan juga hasil hutan. Hal tersebut dikarenakan apabila perubahan iklim ini tidak dapat ditekan, maka kedepannya akan banyak sekali bencana yang terjadi seperti kekeringan maupun kebanjiran. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah yang mana akan berakibat terhadap hasil daripada hutan itu sendiri, di mana kualitasnya menjadi jelek dan juga kuantitasnya tidak banyak. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwasanya apabila perubahan iklim ini terus dibiarkan, maka akan menyebabkan terjadinya bencana kelaparan. Kemudian dampak yang ketiga yang disebabkan oleh perubahan iklim atau climate change ini ialah terhadap masyarakat di wilayah pesisir atau dataran rendah. Hal tersebut dikarenakan perubahan iklim ini dapat memicu naiknya permukaan air laut. Hal tersebut tentu akan menyebabkan banjir di sekitar wilayah perairan. Diperkirakan pada tahun 2080 akan banyak terjadi banjir di berbagai wilayah negara, terkhusus wilayah Asia yang mana negaranya terdiri dari berbagai pulau-pulau kecil. Tidak hanya berdampak terhadap air laut saja, tetapi perubahan iklim ini juga sangat berdampak terhadap air tawar seperti sungai, di mana dapat menyebabkan kekeringan dan juga kebanjiran apabila suhu tersebut tidak teratur. Dampak berikutnya yang disebabkan oleh perubahan iklim atau climate change ini ialah mengenai migrasi penduduk. Tidak menutup kemungkinan perubahan iklim ini akan sangat berpengaruh terhadap permukiman masyarakat, terlebih bagi mereka yang berada di wilayah pesisir ataupun dataran rendah. Hal tersebut tentu akan sangat membahayakan mereka apabila mereka tetap berada di wilayah tersebut. Sehingga dengan demikian akan memicu terjadinya migrasi secara besar-besaran oleh masyarakat itu sendiri, yang mana mereka tentu akan menghindar daripada bencana yang terjadi akibat perubahan iklim. Dan dampak berikutnya yang disebabkan oleh perubahan iklim atau climate change ialah kesehatan. Teman-teman, perubahan iklim tidak menutup kemungkinan akan mengganggu kesehatan khususnya masyarakat dan juga spesies lainnya yang berada di lingkungan bumi ini. Mengapa demikian? Lingkungannya saja rusak, lalu bagaimana dengan isinya? Seperti itu logikanya. Mengingat pangan dan hasil tanam hutan yang tidak berhasil ketika terjadi perubahan iklim, maka akan menyebabkan banyaknya terjadi kelaparan. Hal tersebut tentu akan sangat berdampak terhadap kesehatan, di mana akan terjadi gizi buruk di mana-mana, kemudian diare karena makanan yang dimakan tidak sehat, dan juga tidak bersih tentunya. Kemudian tidak hanya manusia yang merasakan dampak kesehatan, tetapi juga sebagaimana hewan yang mana mereka tidak bisa mendapatkan makanan sebagaimana mestinya. Kemudian tumbuhan sama halnya juga. Oleh karenanya di sini sangat banyak sekali dampak yang sangat signifikan yang disebabkan oleh perubahan iklim atau climate change itu sendiri. Agustus 2021, Jepang kembali dilanda banjir dan juga longsor. Hal tersebut dikarenakan tingginya curah hujan yang terjadi di Jepang dan bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Sebanyak 1,4 juta penduduk telah diminta untuk meninggalkan rumah dan menuju tempat pengungsian. Hal tersebut dikarenakan berbahayanya banjir yang ada di Jepang yang dapat memakan korban. Hal tersebut juga dibenarkan oleh pemerintah di Hiroshima dan juga bagian utara Kyushu, di mana pemerintah telah mengeluarkan alarm peringatan kepada para masyarakat untuk mengevakuasi diri. Para ilmuwan mengatakan bahwasanya banjir yang terjadi di Jepang merupakan akibat
dari perubahan iklim yang kemudian meningkatkan resiko terjadinya hujan deras di Jepang dan berbagai negara lainnya karena atmosfer yang lebih hangat bisa menampung lebih banyak air. Yushi Adachi, seorang pejabat di Badan Meteorologi Jepang, mengatakan bahwasanya dalam pengamatan mereka terdapat potensi curah hujan yang bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Ia juga menambahkan bahwasanya sangat mungkin semacam bencana telah terjadi, oleh karenanya butuh tingkat keawasan yang maksimum di wilayah-wilayah yang beresiko banjir dan tanah longsor. Ini bukan banjir pertama yang dialami oleh Jepang. Pada bulan lalu, tepatnya di bulan Juli, Jepang juga dilanda banjir besar tepatnya di kota Atami yang kemudian menewaskan 23 orang dan 4 lainnya dinyatakan hilang. Kemudian, di tahun 2018, Jepang juga mengalami kejadian yang sama, yakni dilanda banjir yang sangat parah ketika musim penghujan tiba. Tercatat lebih dari 200 orang yang tewas akibat bencana tersebut. Hal ini membuktikan bahwasannya dampak dari perubahan iklim tidaklah main-main. Dampak yang disebabkan dapat merenggut nyawa berbagai masyarakat sekitar yang berada di daerah yang berbatasan dengan perairan maupun daratan rendah. Banjir yang melanda Jepang akibat perubahan iklim sangat berdampak terhadap 2 poin utama. Yang pertama, hancurnya Jepang itu sendiri. Di mana kita bisa melihat banyak sekali rumah-rumah warga atau rumah-rumah masyarakat yang rata dengan tanah akibat kuatnya arus daripada banjir itu sendiri. Tidak hanya karena banjir, tetapi perlu diingat juga karena ada tanah longsor. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana pemerintah berupaya dengan sangat keras untuk dapat memulihkan kondisi Jepang kembali. Kemudian yang kedua adalah daripada hak asasi manusia itu sendiri. Kita bisa melihat bagaimana takutnya masyarakat Jepang akibat banjir yang melanda. Kita juga bisa merasakan bagaimana susahnya hidup di zaman mereka yang sedang terlanda banjir, di mana hak-hak mereka untuk hidup sangatlah terbatas. Bahkan tidak hanya terbatas lagi, namun hak untuk mereka hidup juga direnggut oleh bencana yang disebabkan perubahan iklim. Hal tersebut harusnya bisa menyadarkan kita bahwasanya perubahan iklim bukanlah hal biasa, bukanlah hal yang main-main, dan bukanlah hal yang sepele. Ini merupakan bencana besar bagi bumi kita, di mana ini akan sangat bergantung terhadap masa depan kita. Oleh karenanya, tentu apa yang terjadi di Jepang pada saat itu bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat internasional. Terlebih bagi Indonesia, kita mengetahui bersama bahwasanya Indonesia merupakan negara kepulauan. Sudah seharusnya Indonesia melakukan berbagai macam upaya atau tindakan untuk mengurangi terjadinya perubahan iklim yang sangat signifikan. Paling tidak, Indonesia dapat sedikit mengurangi dampak yang terjadi. Oke, apa solusinya kalau begitu? Nah, yang pertama, kita bisa melihat dari sektor energi. Sektor energi di sini kita dapat mengurangi subsidi bahan bakar fosil, kemudian mengenakan pajak karbon di atasnya. Tak hanya itu, kita juga dapat menggalakkan kebiasaan menggunakan energi terbarukan dan juga menjadi pemakai yang hemat dan cermat terhadap energi listrik. Yang kedua, kita bisa melihat dari sektor transportasi. Mudah saja teman-teman, kita dapat menggunakan transportasi umum apabila hendak berpergian kecuali memang masalah-masalah yang urgent. Nah, mengapa demikian? Coba kita bayangkan, apabila seluruh masyarakat di Indonesia atau bahkan dunia menggunakan transportasi pribadi miliknya masing-masing,
maka berapa banyak polusi yang dapat dihadirkan? Tentu sangat banyak sekali, dan itu merupakan bencana yang sangat besar terhadap perubahan iklim. Kemudian, kita juga bisa melihat dari sektor kehutanan. Nah, di sini kita sudah seharusnya dan sewajarnya melindungi dan memulihkan hutan-hutan, terlebih hutan di Indonesia. Hadirnya pepohonan itu dapat meningkatkan ketahanan pangan, menyelamatkan keanekaragaman hayati, membantu mengurangi karbon dioksida, serta membuka mata pencaharian bagi sesama manusia. Hal tersebut tentu akan sangat memberikan dampak yang positif apabila kita mampu memulihkan hutan kita kembali. Dan tak hanya itu, perubahan iklim juga dapat diredam apabila kita memiliki cukup banyak pohon yang dapat menampung berbagai macam gas emisi rumah kaca. Dalam melakukan upaya pencegahan ini, tentu negara bukan satu-satunya aktor yang dapat ikut andil. Banyak sekali organisasi-organisasi lingkungan yang berupaya dan bersama negara untuk mengurangi dampak daripada perubahan iklim itu sendiri. Nah, di sini kita juga bisa ikut berpartisipasi menjadi membernya atau sekedar melakukan tindakan-tindakan yang diwajarkan. Di organisasi PBB sendiri terdapat organisasi yang memang menaungi masalah environment itu sendiri, atau bisa kita katakan United Nations Environment Program. Ini merupakan organisasi bentukan PBB yang pada dasarnya mengurusi mengenai berbagai macam hal yang bersangkutan dengan lingkungan, khususnya seperti climate change itu sendiri. Tak hanya itu, para ilmuwan di seluruh dunia ini juga membentuk suatu organisasi yang diberi nama Intergovernmental Panel Climate Change. Nah, di sini dibentuk oleh dua organisasi hebat PBB, yaitu WMO dan juga UNEP. Hal ini menandakan kepada kita semua bahwasanya seluruh masyarakat di lapisan dunia ini dapat ikut berpartisipasi aktif untuk mengurangi dampak daripada perubahan lingkungan. Halo teman-teman, gimana? Sudah mendengar